Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan hidayahnya. Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar. Hal ini bisa dilihat dari jumlah masjid yang ada di Indonesia. Jumlah masjid yang sangat banyak ini tidak diimbangi dengan perkembangan perekonomian di masyarakat. Padahal pada zaman Rasulullah SAW masjid berperan sebagai pusat perekonomian umat. Sayangnya, saat ini banyak pengurus masjid yang hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa memikirkan program lain yang lebih bervariasi. Hal ini menyebabkan sebagian jamaah yang kesulitan ekonomi merasa terbebani dengan iuran pembangunan masjid. Mayoritas pengurus masjid hanya terfokus pada pembangunan fisik dan mengumpulkan infak untuk keperluan tersebut, tanpa memperhatikan cara memakmurkan jamaah. Sebagai contoh yang inspiratif, Masjid Jogokarian di Yogyakarta telah menerapkan konsep masjid mandiri yang tidak lagi bergantung pada infak masyarakat, melainkan mengembangkan usaha di sekitar masjid. Seorang pengurus masjid tersebut pernah menerima uang infak sebesar 170 juta dari pengurus sebelumnya, dan langsung digunakan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Berdasarkan nasihat salah satu ustadz, yang mengatakan, jangan sampai bendahara masjid menghambat orang masuk surga. Nasihat ini muncul karena mereka yang telah berinfak mungkin sudah meninggal, dan ketika mereka ingin masuk surga, malaikat bisa berkata, jangan masuk surga dulu. Uang infakmu masih disimpan oleh takmir masjid. Dengan membuat berbagai program yang memberdayakan jamaah, dana yang ada tidak hanya mengendap di rekening masjid, tetapi juga bergerak melalui kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Model ekonomi masjid seperti yang diterapkan di Jogokarian, sejalan dengan Maqasid Syariah Hifdzul Mal menurut Jasser Auda, di mana masjid bukan hanya sebagai tempat menghimpun dana, tetapi juga menyalurkannya dalam bentuk yang produktif melalui pendekatan kemaslahatan dan humanis. Takmir menggunakan strategi persuasif dengan mendekati jamaah dan mencukupi kebutuhan dasar mereka melalui kebiasaan berinfak. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial bagi masyarakat sekitar. Semoga dari video ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat semua, dan terima kasih karena sahabat kisah Islami terkini sudah menonton video ini hingga akhir. Support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Jika sahabat memiliki masukan atau saran dan kritik, sahabat bisa untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.